Hai semua, ketemu lagi dengan saya Iksan dan oke guys, di depan kita saat ini udah ada dua buah smartphone ya, dan ini tuh dari brand Realme. Dimana di sebelah kiri saya ini adalah Realme Narzo 50A dan di sebelah kanan saya ini adalah Realme C25s. Oke, berhubung belakangan ini banyak banget di antara kalian ya yang request ke saya untuk buatin video speed test antara kedua smartphone ini. Jadinya di video kali ini saya mau coba kabulin permintaan kalian untuk buatin video speed test antara Realme Narzo 50A melawan Realme C25s-nya. Nah, sebelum kita berlanjut ke video speed testnya, alangkah baiknya saya bakal coba perkenalkan dulu sedikit soal spesifikasi dan juga harga dari dua unit smartphone yang ada di depan layar kalian saat ini guys. Oke, saya mulai dulu dari Realme Narzo 50A yang ada di sebelah kiri ini. Nah, untuk unit yang saya beli ini adalah varian RAM 4/64GB yang saya beli di harga sekitar 1,9 jutaan atau hampir menyentuh di angka 2 jutaan guys. Sedangkan untuk Realme C25s yang ada di sebelah kanan saya ini tuh saya beli di harga sekitar 2,2 jutaan atau hampir menyentuh di angka 2,3 jutaan untuk varian RAM 4/128GB nya. Nah, mungkin yang melatar belakangi kalian ya untuk meminta saya membuatkan video speed test kali ini tuh dikarenakan spesifikasi dari kedua smartphone itu hampir bisa dibilang mirip ya guys ya. Dimana chipset yang dipakai dari kedua smartphone ini tuh sama-sama menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G85. Hanya saja memang memori internalnya dari kedua smartphone ini memiliki perbedaan yang menurut saya cukup besar ya guys ya. Dimana Realme Narzo 50A 64GB dan si Realme C25s 128GB dengan selisih harga hampir sekitar 300 ribuan gitu guys. Oke, tapi nanti kita lihat ya mana yang memang memiliki performa membaca aplikasi lebih cepat di antara kedua smartphone ini lewat video speed test kali ini tentunya. Oke guys, seperti biasa ya di video speed test yang sebelum-sebelumnya, di sini pastinya saya sudah menyiapkan sekitar kurang lebih ada 15 buah aplikasi mulai dari yang paling ringan hingga paling berat untuk menguji kedua smartphone ini nantinya. Dan untuk rule-nya yang pertama saya pastinya bakal coba untuk tes booting ya, alias saya coba matikan smartphone-nya dan kita lihat nanti ketika kita nyalakan bersama kedua smartphone ini mana yang akan lebih dulu masuk ke menu atau ke layar home screen seperti ini atau ke lock screen-nya di antara kedua smartphone ini. Lalu yang kemudian yang kedua kita bakal coba uji AnTuTu benchmark-nya ya di kedua smartphone ini. Dan nantinya kita lihat mana yang akan mendapatkan skor AnTuTu benchmark lebih tinggi di antara kedua smartphone ini juga nantinya. Dan setelah itu kita lanjut ke rule yang ketiga, yaitu udah pasti kita akan mencoba untuk membuka 15 buah aplikasi yang sudah saya install di kedua smartphone ini dan akan kita buka bersama-sama ya guys, dan kita lihat nanti mana yang bakal mendapatkan skor lebih tinggi ketika kita membuka aplikasinya. Maksud saya mana yang lebih cepat dan mana yang terlambat seperti itu guys. Oke, yang pertama kita masuk ke rule yang pertama dulu ya guys ya. Kita matiin dulu smartphone-nya dan nanti kita langsung nyalain lagi secara bersamaan. Oke, sekarang smartphone-nya dalam kondisi mati ya guys. Kedua smartphone ini kita lihat ya, nih saya pencet tombol power-nya, nggak ada respon sama sekali di layarnya. Ini mengindikasikan kalau kedua smartphone ini sudah dalam kondisi mati. Dan sekarang saatnya saya untuk menyalakan kedua smartphone ini dengan cara bersamaan, dan nanti kita bisa nilai sendiri atau kita bisa lihat mana yang lebih dulu masuk ke layar lock screen atau layar home screen-nya guys. Yuk kita hitung sama-sama ya guys ya. 1, 2, dan 3. Oke, untuk feel-nya di sini yang pertama saya rasa terus terang ada di Realme Narzo 50A yang bisa kasih respon getarannya guys. Dan jelas saja disusul dengan Realme C25s-nya. Cuma nanti kita lihat mana yang bakal lebih dulu masuk ke layar lock screen atau layar home screen-nya guys. Ya, ini masih menunggu logo Realme-nya. Ya, kita lihat. Oke, di sini jelas Realme Narzo 50A lebih unggul ketimbang Realme C25s-nya.
mungkin selisihnya di kisaran 1 detik atau 1,5 detikan kayak gitu ya guys ya. Dan di sini bisa saya simpulkan kalau Realme Narzo 50A bisa lebih dulu masuk ke menu lock screen atau layar home screen-nya daripada smartphone Realme Narzo 50A itu sendiri guys. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ke rule yang kedua ya guys ya, dimana di sini kita bakal uji skor AnTuTu benchmarknya di kedua smartphone ini tentunya. Tapi sebelum itu saya mau coba kasih lihat dulu ke kalian kalau di sini untuk mode ruang gamenya saya sudah set di sama-sama di mode seimbang tanpa menggunakan asisten gaming yang aktif ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri kedua smartphone ini untuk game asisten ya, maksud saya itu udah dalam kondisi mati, dan untuk mode gamenya ini udah mode yang seimbang atau mode yang defaultnya guys. Dan oke, untuk softwarenya sendiri saya mau coba kasih lihat dulu ke kalian juga nih guys ya supaya adil. Kita masih menggunakan software daripada Realme UI 2.0, dimana kedua smartphone ini juga sama-sama sudah saya update ya guys ya, karena kemarin sama-sama mendapatkan update software, dan artinya di sini secara software seharusnya sudah saya buat seadil mungkin guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti selisihnya memang terpaut jauh kayak gitu skor AnTuTu benchmarknya. Dan oke, sekarang kita langsung aja uji coba skor AnTuTu benchmarknya, dan di sini saya menggunakan aplikasi AnTuTu benchmark di versi 9.2.2. Dan semoga aja dalam pengujian nanti nggak ada error ya atau stuck lagi ketika saya melakukan pengujian AnTuTu benchmarknya. Kita berdoa aja ya guys ya supaya nggak ada masalah di video speed test kali ini. Oke, kalau gitu kita hitung sama-sama ya guys ya untuk mendapatkan skor AnTuTu benchmarknya. Kita hitung sampai 3, 1, 2, dan 3. Ya guys, seperti yang kalian lihat ternyata ada yang terjadi stuck ya di sini, di mana Realme C25S dia nggak merespon seperti di Realme Narzo 50A-nya. Jadi untuk proses skor AnTuTu benchmarknya di sini saya nggak akan tampilkan ya, kita skip aja dan nanti kita langsung lihat aja hasil skor AnTuTu benchmarknya dari kedua smartphone ini guys. Oke, jadi guys di sini kita sudah melakukan uji skor AnTuTu benchmarknya, walaupun tadi kita bisa lihat sama-sama ya ternyata si Realme C25S mengalami stuck atau error saat proses pengujiannya, tapi akhirnya di sini kita bisa mendapatkan skor AnTuTu benchmark dari kedua smartphone ini. Kalau kita lihat di sini untuk skor AnTuTu benchmarknya si Realme C25S jelas lebih unggul ketimbang si Realme Narzo 50A-nya. Dimana untuk skor AnTuTu benchmarknya di Realme C25S ini mendapatkan skor di kisaran 217.996, sedangkan di Realme Narzo 50A ini di sekitaran 215.754. Ya walaupun selisihnya ini terhitung cukup tipis ya guys, hanya di kisaran 2000-an, tapi ya bisa dibilang tetap aja di sini Realme C25S memang mengungguli ketimbang si Realme Narzo 50A-nya. Oke, kalau gitu kita berlanjut ya guys ya ke rules yang ketiga. Jelas rules yang ketiga adalah rules inti daripada video speed test kali ini, dimana pastinya kita akan membuka 15 buah aplikasi yang sudah kita siapkan dari awal video tadi, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat gitu ya guys ya. Dan oke, sekarang saya tunjukin dulu ke kalian untuk recent apps-nya, kita clearkan dahulu ya. Kita cek lagi seperti ini, sudah sama-sama bersih. Dan kita bakal coba buka secara bersamaan dan nanti skornya itu akan saya update di atas sini ya guys ya, daripada kedua smartphone-nya, supaya kalian bisa lebih tahu mana yang lebih unggul dan mana yang tertinggal seperti itu guys. Oke, di sini kita mulai langsung aja dari aplikasi AnTuTu benchmark terlebih dahulu ya guys ya. Kita hitung sama-sama 1, 2, dan 3.
Oke guys, kita udah menyelesaikan untuk membuka 15 buah aplikasi yang tentunya sudah saya siapkan tadi. Dan sejauh ini yang saya rasa ya, ini tuh sedikit berimbang ya guys. Cuman nanti kita pastikan lagi lewat skor yang saya taruh di atas kedua smartphone ini guys. Nah, kemudian di sini karena kita sudah melakukan atau membuka 15 buah aplikasi yang sudah kita siapkan tadi, dan di awal video tadi saya juga sudah menunjukkan ke kalian kalau asisten gamenya sudah saya matikan. Sekarang waktunya kita coba untuk manajemen RAM daripada kedua smartphone ini. Sekarang kita coba cek dulu ya aplikasi yang utama tadi kita buka kan AnTuTu Benchmark, apakah masih tersedia di sini atau enggak guys. Kita lihat. Ya, di Realme C25S dia masih tersimpan dengan baik ya guys. Kita sekarang lanjut ke Realme Narzo 50A-nya. Dan kita lihat ternyata di Realme Narzo juga masih tersimpan dengan baik untuk aplikasi yang pertama yang kita buka tadi. Dan kesimpulannya ternyata kedua smartphone ini masih mampu menyimpan 15 buah aplikasi yang sudah kita pakai atau kita buka tadi guys. Dan sekarang kita coba untuk tes ya, untuk membuka sedikitnya 3 aplikasi. Kita cek mana yang akan reload ulang atau mana yang akan langsung melanjutkan di dalam aplikasi yang sudah kita buka tadi dengan tampilan yang sama guys. Kita coba di game Mobile Legends dulu ya guys ya, dimana yang seharusnya tampilannya sudah masuk ke dalam lobby seperti ini. Dan nanti kita lihat apakah kedua smartphone ini bisa langsung berlanjut atau harus mereload ulang. Sekarang kita tap ya kedua smartphone ini secara bersamaan, 1, 2, dan 3. Oke, ternyata kedua smartphone ini nggak mampu untuk melanjutkan ya secara langsung ke dalam lobbynya, jadi harus mereload ulang. Berarti untuk yang pertama, kedua smartphone ini sama-sama gagal untuk manajemen RAM-nya. Kemudian kita buka ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi menurut saya kita coba untuk Genshin Impact. Tampilannya juga sama, sudah masuk ke dalam lobby seperti ini. Semoga aja ini bisa langsung ya guys ya berlanjut di tampilan lobbynya. Kita hitung sama-sama guys ya, 1, 2, dan 3. Oke, responnya agak sedikit lama ternyata. Coba kita pencet ulang, 1, 2, dan 3. Oke, sepertinya ada trouble-nya guys ya. Oke, ternyata mereload ulang ya. Jadi tadi responnya agak sedikit lama ternyata. Berarti untuk tes yang kedua juga gagal dari kedua smartphone ini. Sekarang kita berlanjut ke tes yang ketiga ya guys ya. Kita coba buka aplikasi yang paling ringan aja nih. Kita buka e-commerce Shopee ya. Seharusnya tampilannya itu seperti ini. Kita hitung sama-sama nih guys. 1, 2, dan 3. Ya, ternyata mereload ulang juga ya guys ya untuk aplikasi ringan seperti Shopee barusan. Tapi saya nggak tahu nih guys ya apa penyebabnya, karena menurut saya tadi mode gamenya sudah saya nonaktifkan. Seharusnya nggak ada aplikasi yang ditutup secara otomatis dari sistem softwarenya. Cuman oke, kita nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Cuman di sini penilaian saya untuk manajemen RAM-nya dari kedua smartphone ini saya masih bisa bilang nggak terlalu bagus ya guys ya, karena nggak ada yang berhasil satupun dari 3 pengujian yang sudah kita lakukan barusan. Nah, jadi guys, kesimpulan sementara saya di antara kedua smartphone ini, jika ditanya mana yang lebih worth it buat dibeli, dari pengujian awal hingga akhir tadi saya lebih memilih atau condong ke Realme Narzo 50A karena performanya yang menurut saya nggak terlalu jauh berbeda dengan Realme C25S-nya, tanpa mempertimbangkan hal lain ya, mungkin seperti sertifikasi TÜV Rheinland soal durability-nya ataupun bisa dibilang soal TÜV Rheinland yang radiasi sinar birunya seperti itu guys. Cuman ya kalau misalkan kita bahas soal performa mungkin untuk bermain game atau bermultitasking, di kedua smartphone itu sebenarnya sama-sama baik. Cuman kalau kita mengingat soal harga, di sini saya justru lebih memilih Realme Narzo 50A karena bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif ketimbang bisa dibilang saudaranya lah, yaitu seri Realme C25S-nya. Belum lagi untuk desain back covernya dari Realme Narzo 50A ini terlihat sedikit lebih fresh ketimbang si Realme C25S-nya. Jadi ini bisa juga jadi bahan pertimbangan kalian buat beli si Realme Narzo 50A-nya guys.
Nah, jadi guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu aja video speed test antara Realme Narzo 50A melawan Realme C25S-nya. Dan misalnya kalian masih punya pertanyaan soal kedua smartphone ini, jangan kalian sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang tentunya ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan konten kayak gini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video kali ini kalau misalkan kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video speed test berikutnya.